Selamat malam. Jumpa kembali dengan Bapak pada anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Sudah siap kan? Baik, kalau sudah siap, mari kita simak penyampaian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi, yaitu reproduksi pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia. Bagaimanakah manusia bereproduksi? Reproduksi pada manusia dilakukan di dalam tubuh induk betina. Penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dilakukan di dalam tubuh betina. Pembuahan akan menjadi sigot dan selanjutnya sigot akan tumbuh dan berkembang di dalam organ tertentu pada alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi itu ada dua, alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, penis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kofer. Ya, kita bahas satu. Epididymis, mohon diperhatikan itu yang berkedip-kedip, ya. Itulah letak epididymis, ya. Ya. Vas deferens, silakan perhatikan saluran dari sperma itu. Uretra merupakan saluran dari kantong kemih yang berhubungan dengan vas deferensia. Sperma keluar dari penis melalui uretra. Dalam setiap mililiter cairan sperma manusia terkandung 120 juta sperma. Ya, kita lanjut ke penis. Ya, penis merupakan organ kopulasi pada laki-laki. Fungsinya untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Penis diselimuti kulit tipis. Kulit inilah yang sering dioperasi pada saat laki-laki dikitan atau disunat. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan larutan alkali untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi perempuan dan penyedia fruktosa sebagai makanan sperma untuk pergerakan. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan larutan asam berwarna putih. Ya, letaknya itu di bawah kantong kencing, bisa diperhatikan sana. Dan terakhir kelenjar Kofer. Kelenjar ini menghasilkan larutan alkali untuk menetralkan suasana asam dalam uretra. Alat reproduksi, kita kembali dulu. Jadi kita bahas tentang alat reproduksi perempuan. Tadi belum kita bahas, ya. Alat reproduksi perempuan, ya, terdiri dari ovarium, opiduk, serviks, uterus, dan vagina. Ovarium menghasilkan gamet yang disebut sel telur atau ovum. Setiap 28 hari, satu sel telur dikeluarkan dari dalam ovarium. Opiduk merupakan saluran telur keluar masuk dalam rahim. Serviks adalah bagian dasar uterus. Bagian inilah yang merupakan saluran menghubung saluran uterus dengan vagina. Uterus merupakan organ yang berongga berotot, fungsinya untuk tumbuh kembang embrio. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan uterus dengan tubuh bagian luar. Vagina juga termasuk sebagai alat jalan keluar bayi ketika dilahirkan. Kita lanjut. Alat reproduksi laki-laki. Laki-laki memiliki sepasang testis. Masing-masing testis mengandung saluran tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus menghasilkan sperma. Sperma dari testis bergerak menuju epididymis dan tersimpan di sini. Sperma menuju vas deferens, selanjutnya menuju uretra melalui berbagai kelenjar, diantaranya kelenjar Kofer, prostat, dan vesicula seminalis tadi. Sperma bercampur dengan larutan dihasilkan vesicula seminalis, ya, kelenjar prostat, dan kelenjar Kofer. Kita lanjut. Sel telur keluar dari ovarium. Ya, sperma membuahi ovum. Nah, disebut dengan fertilisasi, ya. Hari pertama terbentuk sigot. Nah, setelah fertilisasi terbentuk sigot. Sigot membelah menjadi morula. Morula berdiferensiasi menjadi blastula. Blastula berdiferensiasi menjadi gastrula dan seterusnya jadi embrio. Spermatogonium
mengalami mitosis menjadi spermatosis primer 2N ya. Perhatikan gambar sebelah. Meiosis 1 dia akan membelah jadi 2 dengan menjadi spermatosit sekunder dengan N ya. Meiosis yang kedua, spermatid itu membelah menjadi 4 dan selanjutnya berdiferensiasi menjadi sperma dengan N juga atau haploid ya. Perhatikan tuh. Oogonium ini bentuknya proses sel telur ya. Mengalami mitosis menjadi 2 buah oosit ya, 2N. Meiosis 1 menjadi oosit sekunder 2 ya. Kita lanjutkan. Mengalami meiosis yang kedua menjadi ootit ya, jumlahnya 4 ootit atau N haploid. Selanjutnya dia berdiferensiasi menjadi sel telur. Nah, di sini sel telurnya yang inti 1 dan 3 menjadi badan polar nanti. Penjelasannya ada di buku. Ya, kita lanjut ke penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Penyakitnya itu adalah antara lain gonorea, herpes genital, chlamydia, trichomoniasis, syphilis, HIV, AIDS ya. Kita bahas satu-satu. Gonorea disebabkan oleh bakteri penyakit yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae ya. Masa inkubasi 2-10 hari setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual. Gejala gonorea antara lain alat kelamin rasa nyeri, bengkak, dan bernanah. Gejala pada pria akan rasa sakit pada saat kencing, keluarnya nanah, ujung penis merah dan bengkak. Penyakit ini seringkali menyebabkan kemandulan pada pria maupun wanita. Ya, herpes genitalia. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa inkubasi 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh. Gejalanya adalah bintil-bintil berair berkelopak seperti anggur yang rasa nyeri pada sekitar alat kelamin, bintil pecah dan meningkatkan luka kering yang kering ya, bergerak menuju hilangnya atau nanti hilang sendiri. Pada wanita penyakit ini seringkali berkembang menjadi kanker mulut rahim. Waduh, berbahaya ya. Penyakit ini belum ada obatnya, tapi pengobatan antivirus bisa mengurangi rasa sakit dan lamanya penyakit yang diderita. Chlamydia penyakit disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa inkubasi berlangsung 7-21 hari atau 3 minggu ya. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi pria dan wanita. Pada wanita keluar cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul. Sedangkan pada pria terasa nyeri ketika kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing. Apabila infeksi lebih lanjut maka bisa berdarah. Pada wanita penyakit ini menyebabkan cacatnya saluran ya, kemandulan ya, radang saluran kencing dan sebagainya ya. Pada pria juga sama, akan mengalami kemandulan. Kita lanjut dengan trichomoniasis ya. Trichomoniasis ini adalah parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya adalah cairan vagina encer berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Pulpa bengkak, kemerahan dan gatal nyeri saat kencing. Waduh, berbahaya juga ini penyakitnya nah ya. Ya, kita lanjut yang kelima ya. Sekarang syphilis. Nah, ini ya. Raja singa sering sebutnya. Bakteri penyebabnya adalah Treponema pallidum yang masa inkubasi 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu. Kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Syphilis kadang disertai pusing nyeri tulang seperti flu yang akan hilang dengan sendiri tanpa diobati. Ya. Setelah 5-10 tahun akan menyerang saraf pusat otak, pembuluh darah dan jantung. Waduh, berbahaya anak-anak. Pada wanita hamil, syphilis ditularkan oleh bayi yang dikandungnya sehingga akan menimbulkan kerusakan kulit, bahkan menyerang bagian organ tertentu dan bukan tidak di alat kelamin saja. Jadi syphilis berbahaya. Nah, terakhir ini HIV/AIDS. HIV/AIDS ya, sesuai singkatannya AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena seseorang terinfeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya. Nah, penyakit ini sangat berbahaya ya. Nah, penyebabnya ya penularan HIV terjadi dengan cara berganti-ganti pasangan seksual dan berhubungan seksual dengan orang yang positif HIV ya. Memakai jam suntik yang terinfeksi HIV ya.
menerima transfusi darah. Saya ulang. Jadi penularan HIV terjadi melalui cara memakai jarum suntik bekas atau orang yang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, ibu hamil yang terinfeksi HIV menularkan kepada bayinya. Secara fisik penderita tampak sehat selama 3-4 tahun. Pada tahun ke-5 dan ke-6 mulai timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut, dan terjadi pembengkakan darah kelenjar getah bening. Penderita akhirnya meninggal dunia jika kekuatan tubuhnya sangat rendah. Untuk menghindari dari penyakit ini, caranya antara lain tidak berganti-ganti pasangan dan menghindari hubungan seksual di luar pernikahan. Sedapat mungkin menghindari transfusi darah yang tidak jelas asal darahnya, itu tidak jelas asal darahnya ya. Menggunakan alat-alat medis dan non medis yang terjamin steril. Sampai sekarang ini belum ada cara pengobatan HIV/AIDS yang tuntas, ya, meskipun ada antiviral gitu ya, nggak akan tuntas itu. Saat ini yang hanya menolong penderita mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya, ya. Demikian penjelasan Bapak tentang sistem reproduksi pada manusia. Sekian, terima kasih.